Ratu Adil adalah jelmaan dari Tuhan itu sendiri. Mungkin banyak orang bertanya-tanya sih, kenapa sih dalam ramalan Jaya itu Ratu Adil itu adalah jelmaan dari dewa itu sendiri? Lah kenapa orang Hindu, orang menyembah dewa? Siapakah dewa itu? Dalam keyakinan Hindu, dewa adalah gambaran Sang Maha Kuasa. Karena agama Hindu adalah agama yang simbolis. Oke? Dan memang ada percikan-percikan dari dewa itu yang membentuk dewa-dewa lain yang dinamakan dewa-dewa bawahan atau seringkali disebut sebagai malaikat. Jadi Ratu Adil itu adalah jelmaan dari dewa utama. Di mana Ratu Adil itu adalah sang dewa itu sendiri. Ratu Adil adalah jelmaan dari Tuhan itu sendiri. Di mana Ratu Adil adalah Tuhan itu sendiri. Karena memang ya dunia ini mengandung banyak sekali misteri. Apalagi hal-hal supernatural yang gak masuk logika. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Ramalan Jayabaya sangat tegas menjelaskan, Ratu Adil adalah jelmaan dari dewa itu sendiri. Ngancek tutuping tahun bakal ono dewa ngejawantah. Bakal ada dewa yang tampil. Akan ada Sang Maha Kuasa itu tampil menjadi manusia. Dimana hal ini sejajar dengan ajaran Kristen. Karena di dalam ajaran Kristen, orang Kristen meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia. Tuhan itu sendiri yang menjadi 100% manusia. Itu sejajar dengan ajaran Kristen. Lalu di dalam ajaran Hindu, mereka percaya bahwa Krishna adalah jelmaan dari Sang Wisnu itu sendiri. Jadi Krishna adalah Sang Wisnu itu sendiri yang menjadi manusia 100%. Tetapi hal ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Karena di dalam ajaran Islam tidak mengajarkan bahwasanya Tuhan menjadi manusia. Karena derajat Tuhan itu sungguh mulia. Kenapa dia harus menjadi manusia? Tetapi ajaran ini sejajar pula dengan ajaran kejawen. Di mana orang kejawen meyakini dengan adanya manunggaling kawula Gusti. Menyatunya seorang hamba dengan Tuhan yang menjadikan hamba itu menjadi serupa dengan Tuhan. Dan hamba itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin hamba-hamba yang seperti itu. Jadi paham ya, bahwasanya Ratu Adil itu sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri. Di mana kedekatan antara Ratu Adil dan Tuhan itu sendiri, sehingga membuat Tuhan itu hanya ingin sosok Ratu Adil. Jadi Tuhan semesta alam itu hanya ingin sosok Ratu Adil. Tetapi dari sosok Ratu Adil inilah akan menjadi saluran berkat menuju surga. Karena Ratu Adil tahu kalau Ratu Adil itu juga membutuhkan orang-orang yang memang berkesinambungan atau orang-orang yang memang dianggap Ratu Adil itu layak untuk mendapatkan kemuliaan bersama Ratu Adil. Sehingga ketika Ratu Adil pulang ke dalam surganya Tuhan, Ratu Adil dimuliakan ke dalam surganya Tuhan, Ratu Adil bisa mengajak orang-orangnya untuk bersama dia masuk ke dalam alamnya Tuhan atau alam ilahi. Jadi ada 3 alam di dunia ini. Yang pertama ada alam nyata. Alam nyata yang kita singgahi saat ini. Yang kedua adalah alam supernatural atau alam gaib. Alamnya bangsa gaib, bangsa halus. Atau alamnya iblis gitu ya. Lalu yang ketiga adalah alam ilahi atau alamnya Tuhan. Ketika Ratu Adil suatu saat sampai ke alam Tuhan, maka Ratu Adil punya hak mengajak orang-orang yang Ratu Adil inginkan. Dan Ratu Adil punya hak untuk menolak mereka yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Di mana sayangnya orang-orang saat ini lebih percaya dengan suara-suara iblis. Orang-orang lebih percaya dengan bombongan-bombongan dari iblis. Orang-orang lebih percaya longlongan dari iblis. Karena iblis bisa mereka lihat melalui HP mereka. Dan iblis selalu ada di hadapan HP mereka.
dan iblis terlalu banyak bicara. Jadi mereka terhasut oleh suara-suara iblis. Padahal kebenaran itu sudah dijelaskan kepada mereka pun. Mereka terhasut. Hanya orang-orang yang tahu dan sadar dan berpegang kepada kebenaran itu. Sehingga mereka tidak terhasut oleh suara iblis. Karena iblis itu sangat pandai. Iblis itu sangat pintar menggelintirkan kata-kata, membolak-balikkan kata-kata. Iblis itu paling pintar memfitnah orang. Orang itu difitnah menjadi Nyi Roro Kidul. Orang itu difitnah menjadi orang Yahudi yang jahat. Orang itu difitnah menjadi Sabdo Palonoyo Genggong yang nagih janji. Orang itu akan difitnah menjadi orang yang jahat. Orang itu difitnah menjadi dukun jahat. Orang itu difitnah menjadi aliran hitam. Itu kerjaannya iblis. Tapi sayangnya banyak orang binasa dan mati saat goncangan besar itu. Mereka lebih percaya kepada iblis daripada kebenaran yang ada.